Selamat pagi, siang, atau malam kepada Miss Ade dan teman-teman semua. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang PSAK 221, yaitu tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing. Tapi sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Natasha Sayuti dengan NIM 202050230. Pertama, perkenalkan nama saya Nathanael Christian dengan NIM 2024 50232. Saya Naila Sabrina dengan NIM 2024 50233. Perkenalkan, nama saya Felicia Vian Wijayagwi dengan NIM 2024 50387. Nah, untuk materi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh perubahan kurs terhadap laporan keuangan. Di mana dalam era globalisasi ini, perusahaan itu sering bertransaksi dengan menggunakan mata uang asing. Sehingga dalam menghadapi resiko perubahan nilai tukar kurs ini merupakan ancaman yang nyata bagi susunan laporan keuangan pada saat ini. Nah, fluktuasi kurs itu juga dapat mempengaruhi nilai aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang pada akhirnya itu berpengaruh terhadap kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Nah, di Indonesia itu juga ada suatu peraturan yang mengatur tentang mengenai pengakuan kurs ini, yaitu di dalam PSAK 221 yang menjelaskan cara mencatat transaksi dalam mata uang asing serta pengakuan selisih kurs. Dimana jika kita memiliki pemahaman yang baik tentang pengaruh perubahan kurs ini, kita jadi dapat membuat laporan keuangan akurat, andal, dan menjadi dasar yang tepat dalam pengambilan suatu keputusan bisnis. Nah, selanjutnya apa sih itu sebenarnya PSAK 221? PSAK 221 ini adalah sebuah standar akuntansi di Indonesia yang mengatur bagaimana suatu perusahaan itu dapat mencatat transaksi dalam mata uang asing dan bagaimana laporan keuangan dijabarkan ke mata uang pelaporan. Di mana standar ini juga menjelaskan teman-teman cara menentukan kurs yang digunakan serta bagaimana mengakui selisih kurs yang timbul akibat perubahan nilai tukar. Nah, si PSAK 221 ini juga memiliki ruang lingkup. Ruang lingkupnya itu mencakup perlakuan akuntansi atas transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran laporan keuangan ke mata uang pelaporan. Di mana standar ini mengatur bagaimana perusahaan mencatat transaksi menggunakan kurs yang berlaku, mengakui selisih kurs, serta menyajikan laporan keuangan agar tetap mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mata uang fungsional, di mana mata uang fungsional itu merupakan mata uang yang utama yang digunakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan juga mata uang yang paling berpengaruh dalam aktivitas bisnisnya sehari-hari. Nah, menurut PSAK 221 teman-teman, mata uang fungsional itu ditentukan berdasarkan lingkungan ekonomi utama atau perusahaan beroperasi, khususnya mata uang yang paling mengaruhi pendapatan dan biaya perusahaan. Misalnya, jika perusahaan di Indonesia kayak Astra dan sebagainya menjual produk dan membayar biaya dalam rupiah, maka mata uang fungsional itu adalah rupiah. Namun, jika perusahaan Indonesia di sebagian besar melakukan ekspor dan menerima pembayaran dalam dolar, maka mata uang fungsional itu bisa menjadi dolar atau USD. Karena mata uang yang dijadikan transaksi sehari-harinya perusahaan itu merupakan dolar. Jadi mata uang fungsional itu merupakan dolar. Sebaliknya kayak tadi rupiah, karena mata uang yang digunakan sehari-hari itu rupiah, maka mata uang fungsional itu rupiah. Nah, sementara itu, jika perusahaan tetap membayar bahan baku dan karyawan dalam rupiah walaupun kadang bertransaksi dengan dolar, maka mata uang fungsional tetap rupiah. Jadi mata uang fungsional itu ditentukan dari mata uang yang paling dominan dalam kegiatan utama perusahaan dalam melakukan operasional sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai post moneter. Post moneter itu apa sih? Post moneter itu adalah aset atau kewajiban yang nilainya akan diterima atau dibayar dalam jumlah uang yang tetap di masa depan. Contohnya seperti kas, piutang, dan utang. Menurut PSAK 221, post moneter ini akan terpengaruh oleh perubahan kurs karena nilainya terbentuk dari uang yang pasti. Nah, keterkaitan dengan investasi neto pada kegiatan luar negeri itu ialah post moneter itu bisa menjadi bagian dari investasi yang ada. Di mana dalam PSAK 221, jika post moneter seperti piutang atau pinjaman tidak diselesaikan dalam waktu dekat, maka dianggap sebagai investasi neto yang akibatnya selisih kurs dari pos tersebut tidak diakui di laba rugi tetapi di ekuitas. Ya, pada poin ini saya akan menyampaikan ringkasan pendekatan pernyataan yang telah disampaikan. Di sini saya membuat 3 poin ringkasan. Yang pertama, setiap entitas harus menentukan mata uang fungsionalnya, yakni mata uang operasional, di mana jika ada transaksi dalam mata uang asing harus dijabarkan ke mata uang fungsional, dan selisihnya harus dilaporkan sesuai aturan.
Selanjutnya ada entitas pelapor bisa terdiri dari beberapa entitas, yakni induk dan anak. Dan laporan keuangan seluruhnya entitas digabung dan dijabarkan ke dalam satu mata uang penyajian. Dan jika mata uang fungsionalnya berbeda, maka harus dikonversikan terlebih dahulu. Dan yang ketiga yakni laporan keuangan boleh disajikan dalam mata uang lain selain mata uang fungsional. Namun, jika berbeda, maka harus dilakukan penjabaran yang sesuai dengan standar yang berlaku. Oke, selanjutnya materinya adalah tentang pelaporan transaksi valuta asing ke dalam mata uang fungsional. Jadi materi pertama yang akan saya jelaskan adalah pengakuan awal. Transaksi valuta asing adalah transaksi yang didenominasikan atau memerlukan penyesuaian dalam valuta asing, termasuk transaksi yang timbul ketika entitas yang pertama membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasikan dalam valuta asing. Contohnya itu misalnya PTA yang berasal dari Indonesia itu membeli barang dari perusahaan di Jepang seharga 100.000 yen. Nah, pada tanggal transaksi, kurs dari 1 yen itu adalah 110 rupiah. Jadi nilai yang diakui itu adalah 110 rupiah dikali dengan 100.000. Jadi hasilnya itu 11 juta. Nah, jurnalnya itu persediaan pada utang usaha 11 juta. Lalu yang kedua adalah meminjam atau meminjamkan dana ketika jumlah yang merupakan utang atau tagihan didenominasikan dalam valuta asing. Contohnya itu kayak PTB meminjam uang dari bank luar negeri sebesar 10.000 USD. Nah, kurs pada saat transaksi itu 1 USD-nya itu 15.000 rupiah. Nah, jadinya pinjaman yang diakui itu adalah 10.000 dikali dengan 15.000 rupiah, hasilnya 150 juta rupiah. Nah, jurnalnya itu adalah kas pada utang bank sebesar 150 juta rupiah. Lalu yang ketiga adalah memperoleh atau melepaskan aset atau mengadakan atau menyelesaikan liabilitas yang didenominasikan dalam valuta asing. Contohnya itu kayak PTC membeli mesin dari Jerman seharga 5.000 euro. Nah, kurs pada transaksi itu adalah 1 euronya 16.000 rupiah. Jadi nilai aset yang diakui adalah 5.000 dikali dengan 16.000 rupiah, yaitu hasilnya 80 juta rupiah. Jurnalnya itu adalah aset tetap, yaitu mesin, pada utang sebesar 80 juta rupiah. Selanjutnya adalah penerapan pengakuan awal. Jadi di pencatatan itu pada pengakuan awal transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional. Jadi artinya itu setiap transaksi valuta asing tidak dicatat dalam mata uang asingnya, tapi harus dikonversi dulu ke mata uang fungsional. Misalnya di Indonesia itu kan rupiah kan. Jadi walaupun transaksinya itu pakai USD, pakai yen, pakai euro dan lain-lain, di laporan itu tetap dicatat dengan mata uang rupiah. Lalu yang kedua itu jumlah yang dihitung. Jadi jumlah valuta asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi. Jadi artinya itu nilai transaksi valuta asing itu harus dihitung menggunakan kurs spot atau kurs saat itu pada tanggal transaksi. Nah, kurs spot itu apa sih? Kurs yang berlaku saat transaksi terjadi, bukan kurs rata-rata ataupun kurs akhir periode. Contohnya kayak beli barang 1.000 USD, lalu kurs transaksinya itu 15.000 rupiah. Nah, dicatatnya itu 1.000 kali 15.000, yaitu 15 juta rupiah. Lalu tanggal transaksi. Tanggal transaksi adalah tanggal pada saat pertama kali transaksi memenuhi kriteria pengakuan sesuai dengan SAK Indonesia. Artinya, tanggal transaksi itu adalah tanggal ketika transaksi tersebut memenuhi syarat untuk diakui secara akuntansi, bukan selalu tanggal bayar. Nah, biasanya kayak pembelian itu saat barang atau jasa diterima. Lalu saat penjualan itu saat barang atau jasa diserahkan. Lalu utang atau piutang itu saat hak atau kewajiban muncul. Contohnya itu barang datang pada tanggal 5. Jadi pakai kursnya itu pada tanggal 5. Kalau misalnya dibayar tanggal 20 itu udah masuk tahap selanjutnya. Jadi bisa timbul selisih kurs. Selanjutnya adalah pelaporan pada akhir periode pelaporan. Yang pertama itu pos moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup.
Jadi pertama itu post moneter itu apa sih? Jadi post moneter itu adalah aset atau liabilitas yang akan diterima atau dibayar dalam jumlah uang tertentu. Contohnya kayak kas, piutang, utang. Jadi pada akhir periode pos ini harus disesuaikan dengan kurs terbaru atau kurs penutup. Kenapa? Karena nilainya itu akan benar-benar diterima atau dibayar. Jadi harus mencerminkan nilai saat ini. Yang kedua adalah post non moneter yang berdasarkan pada biaya historis. Jadi post non moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Jadi post non moneter itu adalah tidak akan diterima atau dibayar dalam bentuk uang pasti. Contohnya kayak persediaan, aset tetap. Jadi jika dibayar pakai biaya historis, maka tidak diubah lagi, tetap pakai kurs saat transaksi awal. Kenapa? Karena nilainya itu berdasarkan pada harga perolehan, bukan nilai sekarang. Yang terakhir itu adalah post non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar itu diukur. Jadi, kalau asetnya dinilai pakai nilai wajar atau fair value, maka gunakan kurs saat nilai wajar itu diukur, bukan kurs awal. Nah, selanjutnya itu adalah tentang penerapannya. Jadi, jumlah tercatat dalam satu pos pada dasarnya itu ditentukan mengikuti PSAK lain yang relevan. Misalnya, dalam PSAK 216 tentang aset tetap, aset yang diukur menggunakan biaya historis atau nilai wajar. Jika jumlah tersebut dinyatakan dalam valuta asing, maka jumlah tercatat tersebut harus dijabarkan ke dalam mata uang fungsional sesuai dengan ketentuan PSAK ini. Jadi intinya itu jumlah tercatat atau nilai di laporan keuangan suatu aset atau liabilitas itu harus ditentukan dulu nih sesuai dengan PSAK terkait. Nah, kalau misalnya nilainya itu dalam valuta asing, harus dijabarkan ke mata uang fungsional. Jadi urutannya itu harus tentuin nilainya, lalu konversi kursnya. Nah, selain itu terdapat beberapa pos yang penentuan jumlah tercatatnya itu dilakukan dengan membandingkan dua nilai atau lebih. Contohnya persediaan dalam PSAK 202 yang dinilai berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan dan juga nilai realisasi neto. Lalu yang kedua itu adalah penurunan nilai aset dalam PSAK 236 yang ditentukan berdasarkan nilai terendah antara jumlah tercatat dan juga jumlah terpulihkan. Nah, apabila aset tersebut itu merupakan aset non-moneter dalam valuta asing, maka masing-masing nilai yang dibandingkan tuh harus terlebih dahulu dijabarkan dengan kurs yang sesuai. Yaitu yang pertama itu biaya perolehan atau jumlah tercatat. Jadi dia itu harus dijabarkan menggunakan kurs pada saat nilai tersebut ditentukan. Biasanya itu menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Yang kedua itu realisasi neto atau jumlah terpulihkan. Jadi dia itu dijabarkan menggunakan kurs pada saat penilaian dilakukan, misalnya menggunakan kurs penutup. Dengan demikian, perbandingan dilakukan setelah masing-masing nilai dikonversi ke dalam mata uang fungsional, sehingga hasil akhirnya itu dapat berbeda tergantung kurs yang digunakan. Nah, contohnya itu misalnya persediaan atau inventory. Jadi biaya perolehannya itu kan 1000 USD dan kurs pada saat dibeli itu Rp15.000. Jadi hasilnya itu dikalikan mendapatkan 15 juta rupiah. Dibandingkan dengan NRV, jadi NRV-nya itu 900 USD. Nah, dan kurs pada akhir periodenya itu 15.500 rupiah. Jadi dikalikan hasilnya itu 13.950.000. Nah, kita bandingin dulu nih. Kan biaya perolehannya itu tadi 15 juta. Terus juga NRV-nya itu 13.950.000. Kita ambil yang paling rendah, yaitu kan NRV-nya. Hasilnya itu 13.950.000. Selanjutnya adalah pengakuan selisih kurs. Jadi selisih kurs yang timbul pada penyelesaian post moneter atau pada proses penjabaran post moneter pada kurs yang berbeda dari kurs pada saat post moneter tersebut dijabarkan pada pengakuan awal selama periode atau pada periode laporan keuangan sebelumnya diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya kecuali sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 32. Nah,
selisih kurs itu muncul karena kurs berubah antara saat pengakuan awal, saat akhir periode, dan saat pelunasan. Nah, selisih ini diakui dalam laba rugi atau profit loss pada saat terjadi. Kenapa sih masuk laba rugi? Karena selisih kurs itu dianggap keuntungan atau kerugian nyata akibat perubahan nilai tukar. Jadi langsung memengaruhi kinerja perusahaan. Jadi kalau misalnya keuntungan selisih kurs itu masuk ke pendapatan, kalau kerugian selisih kurs itu masuk ke beban. Kalimat terakhir kan dia bilang kecuali sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 32. Artinya itu ada kondisi tertentu di mana selisih kurs itu tidak masuk laba rugi, tapi ke ekuitas atau OCI atau penghasilan komprehensif lainnya. Nah, slide ini akan menjelaskan lebih detail lagi tentang selisih nilai tukar. Yang pertama, jika pos moneter berasal dari transaksi valuta asing dan terjadi perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian, maka akan timbul selisih kurs. Jadi, jika diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs diakui dalam periode tersebut. Tapi kalau misalnya diselesaikan pada periode berikutnya, selisih kurs itu diakui bertahap sesuai dengan perubahan kurs tiap periode sampai tanggal penyelesaian. Nah, yang kedua itu untuk pos non-moneter. Jadi, untuk pos non-moneter, jika keuntungan atau kerugian itu diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau OCI, maka selisih kurs itu juga diakui di OCI. Kalau misalnya diakui dalam laba rugi, jadi selisih kursnya itu juga diakui di laba rugi. Yang ketiga itu jika pos moneter merupakan bagian dari investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri, maka selisih kurs yang muncul di laporan keuangan individual atau entitas pelapor atau kegiatan usaha luar negeri tergantung mata uangnya. Dan juga dalam laporan konsolidasian, selisih kurs itu diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau OCI. Yang keempat itu jika entitas itu mencatat mata uang selain mata uang fungsional, maka saat menyusun laporan keuangan, semua jumlah dijabarkan dalam mata uang fungsional. Kalau misalnya pos moneter itu pada kurs penutup, kalau pos non-moneter berdasarkan biaya historis itu gunakan kurs pada tanggal transaksi. Oke, langsung ke materi terakhir yaitu perubahan dalam mata uang fungsional. Jadi mata uang fungsional itu apa sih? Jadi mata uang fungsional itu adalah mata uang utama yang paling mencerminkan kegiatan ekonomi entitas, misalnya rupiah. Nah, jika terjadi perubahan mata uang fungsional, maka entitas menerapkan penjabaran ke mata uang fungsional yang baru secara prospektif sejak tanggal perubahan. Nah, perubahan ini hanya terjadi jika ada perubahan pada transaksi, peristiwa, dan kondisi yang mendasari yang memengaruhi entitas. Misalnya perubahan mata uang yang paling memengaruhi harga jual. Nah, perubahan mata uang fungsional itu gak boleh sembarangan, hanya boleh jika ada perubahan nyata pada transaksi, kondisi ekonomi, dan lingkungan bisnis. Contohnya itu kayak perusahaan awalnya banyak transaksi dalam rupiah, lalu dia berubah dominan ke USD karena misalnya ekspor besar, maka mata uang fungsional itu bisa berubah ke USD. Nah, diterapkan secara prospektif, artinya dia itu berlaku ke depan bukan mundur. Jadi nggak perlu ubah laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya, mulai tanggal perubahannya aja. Dampaknya, semua pos dijabarkan ke mata uang fungsional baru menggunakan kurs pada saat tanggal perubahan. Untuk pos non-moneter, hasil penjabarannya itu dianggap sebagai biaya historis baru. Selisih kurs yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau OCI itu nggak dipindahkan ke laba rugi, tetapi tetap di ekuitas sampai kegiatan usaha luar negeri itu dilepas. Jadi, bagaimana sih kalau misalnya ada selisih kurs lama di OCI? Jika sebelumnya ada selisih kurs yang masuk ke OCI, itu nggak dipindahkan ke laba rugi. Jadi, dia tuh tetap di ekuitas. Baru direalisasi atau dipindahkan ke laba rugi kalau misalnya kegiatan usaha luar negerinya itu dilepas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penggunaan mata uang penyajian selain mata uang fungsional. Seperti yang kita tahu, perusahaan tuh pada dasarnya bisa menggunakan dua jenis mata uang. Yang pertama, seperti yang sudah teman saya jelaskan tadi,
ada yang namanya mata uang fungsional, yaitu mata uang utama yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, ada yang namanya mata uang penyajian yang akan saya jelaskan lebih lanjut, yaitu mata uang yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan. Nah, menurut PSAK 221, walaupun laporan keuangan di Indonesia itu umumnya disajikan dalam bentuk rupiah, tapi perusahaan tuh tetap diperbolehkan untuk menggunakan mata uang lain dalam penyajian laporan keuangannya. Lantas bagaimana kalau misalnya perusahaan itu menggunakan mata uang penyajiannya berbeda dengan mata uang fungsional? Maka perusahaan itu harus melakukan yang namanya penjabaran atau translasi, yaitu proses di mana perusahaan tuh mengubah hasil usaha dan posisi keuangan mereka itu ke dalam mata uang penyajian yang digunakan. Hal ini tuh biasanya dilakukan dalam kelompok usaha yang memiliki beberapa entitas dengan mata uang fungsional yang berbeda, sehingga nantinya tuh laporan keuangannya tuh bisa disajikan dalam satu mata uang yang sama untuk tujuan konsolidasi. Dalam proses penjabaran ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama itu aset dan liabilitas untuk setiap laporan keuangan yang disajikan, termasuk komparatif, itu dikonversi atau dijabarkan menggunakan kurs penutup, yaitu kurs pada tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, termasuk komparatif, itu dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal saat transaksi terjadi. Dan yang ketiga, selisih kurs yang muncul dari proses ini tuh tidak dimasukkan ke dalam laba rugi, melainkan dicatat dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau yang kita kenal sebagai other comprehensive income atau yang disebut OCI. Agar prosesnya lebih praktis, perusahaan tuh diperbolehkan menggunakan kurs rata-rata dalam menjabarkan penghasilan dan beban selama periode berjalan. Tapi kalau misalnya terjadi fluktuasi nilai tukar secara signifikan, maka penggunaan kurs rata-rata tuh tidak disarankan karena dapat menghasilkan informasi yang kurang akurat. Nah, selisih kurs yang timbul itu berasal dari yang pertama, proses penjabaran. Biasanya tuh disebabkan oleh perbedaan penggunaan kurs, yaitu antara kurs saat transaksi untuk laba rugi dan juga kurs penutup untuk posisi keuangan. Serta yang kedua tuh perubahan kurs pada saldo awal aset neto karena kurs penutup yang sekarang tuh berbeda dengan kurs penutup yang sebelumnya. Nah, selisih kurs tersebut tuh tidak dimasukkan ke dalam laba rugi karena perubahan nilai tukar yang ada tuh hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap arus kas saat ini maupun di masa depan dari kegiatan usaha luar negeri. Nah, oleh karena itu selisih kurs tuh dicatat sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain dan disajikan secara kumulatif dalam komponen ekuitas terpisah hingga saat kegiatan usaha luar negeri tersebut dilepas. Apabila selisih kurs tersebut tuh berkaitan dengan kegiatan usaha luar negeri yang dikonsolidasikan tetapi tidak dimiliki secara penuh, maka bagian selisih kurs yang dapat didistribusikan kepada kepentingan non pengendali akan dialokasikan dan diakui sebagai bagian dari kepentingan non pengendali dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, di sini tuh ada contoh penerapannya. Misalnya PT XYZ menyusun laporan keuangan mereka tuh menggunakan mata uang penyajian dan mata uang fungsionalnya yang berbeda. Mata uang penyajian yang mereka gunakan tuh US dollar, sedangkan mata uang fungsionalnya tuh rupiah. Nah, aset yang mereka miliki itu ada 300 juta dengan kurs akhirnya itu 15.000, sedangkan pendapatannya itu 150 juta dengan kurs rata-ratanya
14.500. Nah, maka nanti setelah dikonversikan, asetnya tuh bakal jadi 20.000 US dollar. Nah, didapatnya dari 300 juta dibagi sama 15.000 kurs akhirnya tadi. Nah, untuk pendapatannya itu setelah dijabarkan atau dikonversi itu jadi 10.345 US dollar yang didapat dari 150 juta dibagi sama kurs rata-ratanya 14.500. Nah, selisih kurs yang ada tuh tidak masuk ke dalam laba rugi, tetapi ke other comprehensive income atau OCI. Jika suatu entitas memiliki mata uang fungsional yang berasal dari ekonomi hiperinflasi, maka laporan keuangannya tuh harus dijabarkan ke dalam mata uang penyajian dengan cara yang berbeda dengan menggunakan prosedur sebagai berikut. Yang pertama itu, seluruh unsur laporan keuangan yaitu aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban termasuk data komparatif itu dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan terbaru. Yang kedua, laporan tersebut apabila disajikan dalam mata uang dari ekonomi yang tidak hiperinflasi, maka angka komparatifnya itu yang digunakan adalah angka yang telah disajikan pada laporan keuangan tahun sebelumnya, tanpa dilakukan penyesuaian kembali terhadap perubahan tingkat harga atau perubahan kurs. Selain itu, sebelum melakukan penjabaran, entitas yang berada dalam ekonomi Selain itu, sebelum melakukan penjabaran, entitas yang berada dalam ekonomi hiperinflasi wajib terlebih dahulu menyajikan kembali laporan keuangannya sesuai dengan PSAK 229. Setelah itu, barulah dilakukan proses penjabaran ke mata uang penyajian. Ketika kondisi hiperinflasi itu sudah berakhir dan entitas itu tidak lagi melakukan penyesuaian sesuai PSAK 229, maka nilai yang telah disesuaikan sebelumnya itu dianggap sebagai biaya historis baru. Nah, nilai tersebut nantinya tuh kemudian digunakan sebagai dasar dalam proses penjabaran ke mata uang penyajian pada periode selanjutnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai penjabaran kegiatan usaha luar negeri. Nah, penggabungan hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negeri ke dalam entitas pelapor dilakukan dengan mengikuti prosedur konsolidasi normal, seperti eliminasi transaksi dan saldo antar entitas dalam satu kelompok usaha sesuai dengan PSAK 110. Namun, terdapat pengecualian untuk pos moneter intrakelompok seperti utang atau piutang dalam mata uang asing yang tidak dapat dieliminasi sepenuhnya. Nah, hal ini karena pos moneter tuh mencerminkan adanya komitmen untuk mengonversi mata uang sehingga menimbulkan resiko keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar. Akibatnya, selisih kurs yang timbul dari pos tersebut itu harus tetap diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Nah, pada umumnya selisih kurs tuh harus diakui dalam laba rugi. Namun, jika selisih kurs tuh berkaitan dengan pos moneter yang merupakan bagian dari investasi neto entitas pelapor dalam kegiatan usaha luar negeri, maka selisih tersebut tuh tidak diakui dalam laba rugi, melainkan dicatat dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam ekuitas, sehingga kegiatan usaha luar negeri tersebut dilepaskan. Jika laporan keuangan kegiatan usaha luar negeri memiliki tanggal yang berbeda dengan entitas pelapor, maka pada umumnya entitas luar negeri akan menyusun laporan keuangan tambahan dengan tanggal yang sama agar dapat dikonsolidasi secara tepat.
Namun, jika hal tersebut tidak dilakukan, maka sesuai dengan PSAK 110, perbedaan tanggal masih diperbolehkan dengan batas maksimal 3 bulan. Dengan syarat dilakukan penyesuaian atas transaksi atau peristiwa signifikan yang terjadi di antara kedua tanggal tersebut. Nah, dalam kondisi ini, aset dan liabilitas kegiatan usaha luar negeri dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal laporan keuangan entitas luar negeri. Kemudian dilakukan penyesuaian jika terdapat perubahan kurs yang signifikan hingga tanggal laporan entitas pelapor. Ketentuan yang sama tuh juga berlaku dalam proses metode ekuitas untuk entitas asosiasi dan ventura bersama sesuai dengan PSAK 228. Selanjutnya, goodwill yang timbul dari akuisisi kegiatan usaha luar negeri serta penyesuaian nilai wajar atas aset dan liabilitas diperlakukan sebagai bagian dari aset dan liabilitas entitas luar negeri. Selanjutnya, goodwill yang timbul dari akuisisi kegiatan usaha luar negeri serta penyesuaian nilai wajar atas aset dan liabilitas diperlakukan sebagai bagian dari aset dan liabilitas entitas luar negeri tersebut. Dengan demikian, keduanya dinyatakan dalam mata uang fungsional entitas luar negeri dan dijabarkan ke dalam mata uang penyajian menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan keuangan. Nah, berikut ini contoh dari penjabaran kegiatan usaha luar negeri. Jadi di sini tuh ada contohnya PT Makmur yang merupakan induk perusahaan yang ada di Indonesia, sedangkan dia tuh punya anak perusahaan di luar negeri, yaitu di Jepang. Nah, anak perusahaannya ini itu menggunakan mata uang yen atau JPY. Nah, sedangkan induk perusahaannya yang di Indonesia ini PT Makmur itu dia menggunakan mata uang rupiah. Nah, jadi pada saat konsolidasi dia kan memiliki aset sebesar 1 juta. Nah, asetnya ini akan dikalikan dengan kurs akhirnya yang sebesar 110 rupiah per yen. Nah, jadi nanti didapat hasilnya itu 110 juta. Nah, selisih kurs dari penjabaran ini itu akan masuk ke ekuitas atau other comprehensive income, bukan ke dalam laba rugi. Lalu, saya akan menjelaskan pelepasan secara keseluruhan atau pelepasan sebagian kegiatan usaha luar negeri. Ketika entitas melakukan pelepasan kegiatan usaha luar negeri, maka jumlah kumulatif selisih kurs yang sebelumnya dicatat dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam ekuitas itu harus direklasifikasi ke laba rugi. Reklasifikasi ini tuh dilakukan pada saat keuntungan atau kerugian dari pelepasan tersebut tuh diakui, sehingga dampak perubahan nilai tukar itu dapat tercermin dalam kinerja perusahaan sesuai dengan ketentuan PSAK 201. Selain pelepasan secara penuh, standar juga mengatur bahwa dalam kondisi tertentu pelepasan sebagian tuh dapat diperlakukan sebagai pelepasan. Nah, hal ini tuh terjadi misalnya kayak ketika entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak yang memiliki kegiatan usaha luar negeri, meskipun masih terdapat kepentingan non pengendali. Selain itu, pelepasan sebagian juga dianggap sebagai pelepasan apabila sisa kepemilikan dalam pengaturan bersama atau entitas asosiasi berubah menjadi aset keuangan. Dalam kondisi-kondisi tersebut, perlakuan akuntansinya tuh disamakan dengan pelepasan penuh karena terjadi perubahan signifikan dalam hubungan kepemilikan dan pengendalian. Pada saat entitas melepas entitas anak yang memiliki kegiatan usaha luar negeri, terdapat perlakuan khusus untuk selisih kurs yang berkaitan dengan kepentingan non pengendali. Nah, selisih kurs kumulatif
yang sebelumnya telah didistribusikan kepada kepentingan non-pengendali, nantinya tuh akan dihentikan pengakuannya tetapi tidak direklasifikasikan ke dalam laba rugi. Hal ini dilakukan karena bagian tersebut bukan lagi menjadi hak entitas induk perusahaan. Apabila terjadi pelepasan sebagian atas entitas anak yang memiliki kegiatan usaha luar negeri, maka entitas tidak langsung memindahkan seluruh selisih kurs yang ada tuh ke laba rugi. Sebaliknya entitas hanya mengalihkan mengalihkan bagian selisih kurs yang sebanding kepada kepentingan non-pengendali sesuai dengan porsi kepemilikan yang berubah. Hal ini tuh dilakukan karena sebagian kepemilikan itu tuh masih dipertahankan, sehingga selisih kurs tuh tetap menjadi bagian dari investasi yang tersisa. Sementara itu, untuk pelepasan sebagian lainnya yang tidak melibatkan entitas anak, entitas tuh hanya mereklasifikasi bagian proporsional dari selisih kurs yang sebelumnya dicatat dalam penghasilan komprehensif lain ke dalam laba rugi. Dengan demikian, perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs itu bergantung pada jenis pelepasan yang dilakukan dan apakah masih terdapat kepentingan yang dimiliki oleh entitas. Selain itu, pelepasan sebagian kepentingan dalam kegiatan usaha luar negeri dapat diartikan sebagai setiap pengurangan kepemilikan entitas dalam kegiatan tersebut. Namun, pengurangan kepemilikan yang menyebabkan hilangnya pengendalian atau perubahan status investasi tertentu tidak termasuk dalam kategori ini karena diperlukan sebagai pelepasan secara penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Entitas dapat melepas seluruh atau sebagian kepemilikannya dalam kegiatan usaha luar negeri melalui berbagai cara, seperti misalnya penjualan, likuidasi, pengembalian modal saham, atau dengan meninggalkan sebagian atau seluruh operasi tersebut. Nah, namun tidak semua penurunan nilai investasi itu dapat dianggap sebagai pelepasan. Jika pengurangan jumlah itu tercatat terjadinya karena kerugian usaha atau misalnya penurunan nilai atau yang kita sebut impairment, maka hal tersebut tuh tidak dikategorikan sebagai pelepasan sebagian. Oleh karena itu, dalam kondisi penurunan nilai tersebut tidak ada bagian dari keuntungan atau kerugian selisih kurs yang sebelumnya dicatat dalam penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi. Hal ini tuh dilakukan karena secara substansi entitas masih memiliki kepentingan dalam kegiatan usaha luar negeri tersebut, sehingga perlakuan akuntansinya tuh berbeda dengan pelepasan kepemilikan. Di sini tuh ada contoh pelepasan seluruh atau pelepasan sebagian kegiatan usaha luar negeri. Jadi misalnya ada PT Sejahtera yang merupakan perusahaan induk yang ada di Indonesia dan dia tuh punya anak perusahaan di luar negeri yaitu di Jepang. Nah, selama ini tuh ada akumulasi selisih kurs di OCI atau Other Comprehensive Income sebesar 5 juta. Kemudian PT Sejahtera ini tuh menjual menjual seluruh saham anak perusahaan nih. Kalau misalnya kasusnya tuh pelepasan seluruhnya ya, dia ngejual seluruh saham anak perusahaannya, maka 5 juta tersebut atau akumulasi selisih kursnya itu nanti dipindahkan ke laba rugi. Nah, untuk pelepasan misalnya kasus yang pelepasan sebagian, misalnya PT Sejahtera cuman menjual 40% saham anak perusahaannya. Artinya PT Sejahtera masih punya kendali dong terhadap anak perusahaannya tersebut. Maka sebagian proporsionalnya aja yang direklasifikasi. Jadi 40% dikali sama 5 juta tadi akumulasi selisih kursnya, nanti didapat 2 juta. Nah, 2 jutanya itu yang nanti dimasukin ke laba rugi.
Selanjutnya di sini ada pengaruh pajak dari selisih kurs. Nah, pengaruh pajak dari selisih kurs itu adalah keuntungan atau kerugian pada transaksi mata uang asing dan selisih nilai tukar yang timbul pada penjabaran hasil dan posisi keuangan dari suatu entitas ke dalam suatu mata uang yang berbeda dan mungkin memiliki pengaruh pajak. Nah, selisih kurs yang timbul dari transaksi mata uang asing ini itu dapat mempengaruhi perhitungan pajak pada perusahaan. Dan jika terjadi keuntungan selisih kurs, maka laba perusahaan akan meningkat dan begitu juga pajak yang harus kita bayarkan juga bertambah. Hal tersebut sebaliknya jika terjadi kerugian pada selisih kurs, yakni jika laba perusahaan menurun, maka beban pajak itu dapat berkurang. Oleh karena itu, pelakuan selisih kurs perlu mengikuti ketentuan akuntansi dan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, di sini ada pengungkapan. Pada pengungkapan pertama, semua selisih kurs harus diungkapkan dengan jelas, baik yang masuk laba rugi maupun yang masuk ekuitas. Nah, dalam laporan keuangan, selisih kurs itu harus diungkapkan dengan jelas agar mudah dipahami. Dan selisih kurs yang diakui dalam laporan laba rugi perlu ditampilkan jumlahnya, kecuali yang berasal dari instrumen keuangan tertentu yang memiliki aturan khusus. Selain itu juga, selisih kurs yang tidak masuk ke laba rugi, namun tetap dicatat dalam pendapatan kompresif lain, juga harus disajikan secara terpisah dalam ekuitas serta dijelaskan perubahannya dari awal hingga akhir periode. Dan intinya, pada pengungkapan satu ini, seluruh selisih kurs harus disajikan secara transparan, baik yang mempengaruhi laba rugi maupun yang masuk ke ekuitas. Pengungkapan yang kedua. Nah, pengungkapan kedua ini adalah pemakaian mata uang laporan yang berbeda, namun harus dijelaskan apa dan kenapanya. Jika perusahaan menggunakan mata uang pelaporan yang berbeda dari mata uang fungsionalnya, maka hal tersebut harus dijelaskan dalam laporan keuangan. Perusahaan juga perlu mengungkapkan mata uang fungsionalnya yang sebenarnya yang digunakan serta alasan kenapa mereka memilih mata uang pelaporan yang berbeda. Selain itu, jika terjadi perubahan pada mata uang fungsional, baik pada entitas pelapor maupun kegiatan usaha luar negeri yang signifikan, maka perubahan tersebut beserta alasannya juga harus diungkapkan. Intinya, setiap perbedaan atau perubahan mata uang harus dijelaskan secara jelas dan transparan. Selanjutnya, pengungkapan yang ketiga, yakni boleh memakai mata uang lain, tetapi tetap harus patuh pada semua peraturan SAK supaya bisa disebut sesuai SAK. Jika perusahaan menggunakan mata uang pelaporan yang berbeda dari mata uang fungsionalnya, maka hal tersebut harus dijelaskan dalam laporan keuangan. Nah, dan perusahaan juga perlu mengungkapkan mata uang fungsional yang sebenarnya yang digunakan serta alasan kenapa memilih mata uang pelaporan yang berbeda. Selain itu, jika terjadi perubahan pada mata uang fungsional, baik pada entitas pelapor maupun kegiatan usaha luar negeri yang signifikan, maka perubahan tersebut beserta alasannya juga harus diungkapkan. Jadi, untuk pengungkapan yang ketiga ini, setiap perbedaan atau perubahan mata uang harus dijelaskan secara jelas dan transparan. Selanjutnya di pengungkapan yang keempat, yakni mata uang yang berbeda dan tidak memenuhi aturan, harus diberi label sehingga informasi tambahan dan dijelaskan mata uang dan cara menghitungnya bagaimana. Nah, jika perusahaan menyajikan sebuah laporan keuangan dalam mata uang yang berbeda dan tidak memenuhi syarat tertentu, maka informasi tersebut tidak boleh langsung dianggap sesuai PSAK. Hal itu karena perusahaan harus memberi penjelasan tambahan agar tidak menyesatkan atau tidak membuat bingung hasilnya. Nah, selanjutnya ini adalah tanggal efektif dan ketentuan transisi. Tanggal efektif itu artinya waktu mulai berlakunya suatu standar akuntansi, yakni sejak tanggal tersebut perusahaan wajib menerapkan aturan tersebut dalam laporan keuangan. Begitu juga dengan transisi, yakni cara atau ketentuan bagaimana perusahaan mulai menerapkan standar baru yang tersebut, termasuk apakah berlaku untuk
transaksi lama atau hanya yang baru, misalnya diterapkan secara prospektif atau retrospektif. Nah, pernyataan ini mulai berlaku untuk laporan keuangan sejak tahun 1 Januari 2012, di mana dalam penerapannya, goodwill dan penyesuaian nilai wajar harus dicatat dalam mata uang fungsional, entitas, atau sebagai pos non-meter dalam mata uang asing yang menggunakan kurs pada tanggal akuisisi. Dan aturan ini ditetapkan secara prospektif, artinya hanya berlaku untuk transaksi atau akuisisi yang terjadi setelah standar ini mulai digunakan. Nah, selanjutnya ini ada terakhir penarikan, yakni penarikan dalam hal ini berarti adanya perubahan atau penyesuaian dalam penggunaan mata uang, baik mata uang fungsional maupun mata uang pelaporan dalam laporan keuangan. Nah, perubahan ini tidak boleh dilakukan sembarangan atau seenaknya, tetapi harus didasarkan pada kondisi ekonomi yang nyata dan relevan. Selain itu, setiap perubahan yang terjadi harus dijelaskan secara transparan agar laporan keuangan tetap dapat dipahami dan dibandingkan antar periode. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.